Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajat Sudarja. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab 2025 batch 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 52421129904. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 di SD Negeri Cidolog dengan materi sifat-sifat Rasul menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon bimbingan dan sarannya dari para penguji untuk perbaikan video saya ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas silakan ke depan untuk memimpin bersama-sama. Ya, Syari, silakan datang. Duduk siap, baca doa dimulai. Selanjutnya untuk penyemangat pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Lenurul, silakan ke depan untuk memimpin lagu nasional. Anak-anak yang lain silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua, Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar Silakan duduk kembali. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan menanyakan kehadiran hari ini. Apakah ada semua? Amin. Oke, untuk selanjutnya Bapak punya sesuatu untuk ada semua. Tolong ingat ya. Oke, silakan ada yang diperhatikan, disimak baik-baik. Assalamualaikum, Ajman pulang. Waalaikumsalam. Ajman sudah pulang. Gimana sekolah hari ini, Ajman? Gimana ya, Bu? Ajman
ada yang tahu hubungan dengan apa perilaku yang ditampilkan tadi? Oke, Desya. Sidik, Pak. Apa? Sekali lagi? Sidik, Pak. Sidik. Tuh. Kurang tahu yang ada yang lain, ada yang tahu sifat yang berikutnya? Oke, di Aceh. Amanah, Pak. Amanah, bagus. Yang ketiga mungkin ada yang tahu lebih dari semua sifat Rasulullah. Ya, Desya, silakan. Oke, siap. Dan yang terakhir mungkin ada yang tahu? Abdul Hanan. Amanah, Pak. Pasalnya, oke betul. Alhamdulillah ada deh. Sebagian telah mengetahui sifat bagi Rasulullah. Dalam hal ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama sifat wajib Rasulullah dan sifat mustahil Rasul. Nah, pada hari ini Bapak akan membahas tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil Rasulullah. Yang barusan ada disebutkan ya, bahwa sifat jujur kita dalam perkataan dimanapun kita kapanpun harus berkata jujur sesuai dengan apa perilaku kita. Kembali dengan sifat mustahil ya, bohong. Nah ini jangan biasakan, ada sebelah mempunyai sifat ini itu tidak bagus. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Bagaimana sih Pak misalkan sifat amanah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Apabila kita, contoh misalkan Denurul, ya, dititipin uang oleh mama, Denurul, tolong beliin ini, ya, uangnya 5.000, beli. Misalkan Mas Ako, ada pengembalian, tolong kembalikan sesuai apa yang kita terima dari pengembalian tadi. Ya, jangan disilap bahwa juga itu untuk menenangkan diri kita dengan sifat-sifat Rasul. Berikutnya, tapi menyampaikan dalam Al-Quran menunjukkan ya bahwa Allah menyampaikan kepada Rasulullah melalui wahyunya ya. Sementara kembali Rasulullah menyampaikan kepada umatnya dengan tidak mengurangi, tidak menambahkan apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mengamanat jika kita mendapat amanah, jadi kembali ya jangan dikurangi, jangan ditambahkan, apalagi misalkan dengan hal-hal negatif. Yang terakhir adalah patunglah cerdas. Ya. Jadi sifat Rasulullah salah satunya adalah cerdas. Cerdas di sini dia mempunyai trik atau cara bagaimana menyampaikan amanah dari Allah SWT untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Jadi sementara di sini sifat mustahil adalah izin berbohong, tidak mungkin Rasulullah bersifat bohong. Khianat, ya, berkhianat. Rasulullah tidak akan bersifat berkhianat. Beliau mempunyai sifat amanah, kitman, menyembunyikan, menyembunyikan sini. Nah, kalau beliau seperti tadi mempunyai mendapatkan wahyu dari Allah, dia akan menyampaikan wahyu kepada umatnya dan berada atau bodoh. Tidak mungkin Rasulullah bersifat bodoh. Nah sedikit mungkin agak ada pencerahan, ada misalkan oh iya, nah kembali introspeksi kepada diri masing-masing. Nah untuk ke depan, untuk bersikap. Nah yang empat ini kita berpatokan bahwa Rasulullah pun mempunyai empat sifat ini. Nah kita pun dalam kehidupan sehari mempunyai. Tolong teladani empat sifat Rasulullah. Nah itulah tadi secara garis besar Bapak telah menjelaskan dari sifat wajib Rasulullah dan sifat mustahil Rasulullah. Nah selanjutnya Bapak punya masalah ini, tolong disimak ya. Nah
menyikapi masalah ini berdasarkan sifat-sifat Rasul. Ya, berarti sifat Rasul ini ada yang wajibnya, ada yang besar. Di sekolah sering terjadi mencontek, berbohong kepada guru atau tidak mengembalikan barang milik temannya. Misalkan Reja minjem pensil atau menghapus, apakah sengaja atau tidak, bukan dikembalikan malah masuk tas. Nah, itu salah ya. Bisa pakai dengan dia. Nah, sesuai dengan kelompok masing-masing, Bapak akan membagikan lembar kerjanya ya. Ini kelompok 1, kelompok ini. Oke, bisa di sana sudah ada ya, dituliskan. Silakan disimak kembali apa tujuan, apa yang harus adik-adik sekalian untuk menyikapi hal ini. Apabila yang tidak mengerti, silakan ditanyakan, silakan mulai dikerjakan. Silakan yang belum paham benar dengan maksud dan tujuannya berarti begini deh. Ini kelompok 1 berapa? Kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 baca dulu ini permasalahannya, nanti dimuatkan di sini. Cari sumber bukunya ya. Silakan masing-masing ambil referensi buku paket di depan. Silakan untuk menjadi jawabannya, buka buku paketnya dan beda kelompok dengan yang lain. Silakan. Ada yang tidak paham, silakan ditanyakan kembali. Berbohong kepada guru atau tidak mengembalikan barang milik temannya. Oh, jadi siswa yang menyontek berarti salah satu dari sifat mustahil Rasul. Benar gak teman-teman? Karena Rasul tidak mungkin berbohong, karena Rasul mempunyai sifat sidik yang artinya jujur. Oke, setelah Bapak lihat dari setiap kelompok, sudah waktunya setiap kelompok merefleksikan hasil kerja kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 untuk kali depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan anggota saya Abdul Hanan, Syarif, Reja, Paudian, dan Rizna akan membacakan hasil dari kerja kelompok. Kesimpulan menyikapi perilaku buruk di sekolah sebaikannya dengan meneladani sifat-sifat Rasul, berperilaku jujur, menjaga kepercayaan, menasihati dengan baik, dan bertindak bijaksana. Dengan begitu kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membantu bentuk akhlak mulia pada diri sendiri dan orang lain. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Kembali ke masing-masing. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 2 akan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan anggota saya Jas Syarif Ansa, Kapi, Fikri, Tias, Rizka. Saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok kita.
untuk menyikapi perilaku negatif seperti mencontek, berbohong, dan tidak mengembalikan barang milik teman, kita perlu meneladani 4 sifat utama Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Kesimpulan, meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dalam dunia pendidikan sangat penting untuk membentuk akhlak siswa. Dengan membiasakan sifat jujur, sidik, bertanggung jawab, amanah, menyampaikan kebaikan, tabligh, dan bijaksana. Patonah, guru dapat membantu siswa memperbaiki perilaku dan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok dua. Tangan kelompok dua kembali ke demikian hasil refleksi dari masing-masing kelompok. Tepuk tangan semua. Demikian yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang ada yang bisa kalian simpulkan dapat dilaksanakan perilaku sifat Rasul di sehari-hari. Dan selanjutnya silakan masing-masing kelompok, kedua kelompok untuk mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Nomor 1 silakan, 2, 3, dan 4 ke depan. Terima kasih kepada masing-masing kelompok telah menunjukkan hasil kerja kelompoknya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak ada sedikit ya tambahan untuk mencontohkan sifat wajib Rasul dan sifat manusia Rasul. Tolong ada sekalian diperhatikan. Ini contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan sifat-sifat Rasul. Contoh sidik, berani mengakui kesalahan. Berikutnya, tidak mencontek ketika hujan. 3, menepati janji. Kijib, mencari alasan untuk kebenaran. Kalau salah, ya kan tetap ada egois gitu ya untuk mengakui kebenaran ketika melakukan kesalahan. Tidak mencontek ketika hujan, atau berikutnya mencontek ketika hujan dan mengingkari janji. Nah, itu sifat kijib. Yang kedua, amanah, menjaga rahasia, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak mengambil barang milik orang lain. Nah, makanya untuk depan ya Dek, setiap ada tugas dari siapapun ya, sudah jadi wali kelas dan bapak ibu yang lain kerjakan dengan ikhlas, itulah. Khianat, mengumbar aib orang lain, biasa menyelesaikan apa kesalahan lain. Seharusnya kalau kita cukup tahu saja berdua. Tidak melaksanakan tugas dan menjolim. Patonah, aktif mengikuti pelajaran selama di dalam kelas. Menghafal pelajaran di rumah sebelum tidur, berani bertanya kepada guru apabila ada materi pelajaran yang belum dimengerti. Balada, tidak masuk kelas saat jam belajar, tidak pernah menghafal, tidak mau bertanya walaupun materi pelajaran tidak mengerti. Ya. Terakhir, tabligh, selalu menyampaikan kebaikan walaupun pahit, berbagi informasi yang baik, saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Kitman, tidak mau menyampaikan kebaikan, pelit informasi, tidak mau menerima nasihat orang lain. Dan ini contoh kitman, ya. Makan Abdul Hanan, tidak tahu jawabannya, Hanan bisa. Ketika rekan bertanya, nggak tahu. Nah, tolong sampaikan dengan ikhlas supaya rekan kita bisa tahu seperti berikutnya, hikmah meneladani sifat-sifat Rasul, ya. Pada sifat wajib.
Yang pertama, dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, disukai dan dihargai oleh orang tua, guru, dan teman-teman. Dan terakhir, percaya oleh orang tua, guru, dan teman-teman. Insya Allah, apabila sifat ketiga ini kita terapkan, kita akan hidup. Yang terakhir, kesimpulan. Kita harus meneladani sifat-sifat Rasul dan mempraktekannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, ataupun lingkungan masyarakat. Dengan berperilaku sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita juga akan dicintai dan dihargai oleh orang tua, guru, dan teman-teman. Nah, itu yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan sifat Rasulullah dan wajibnya dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku yang baik. Itulah anak-anak sekalian, tadi sudah diuraikan ya, dari sifat wajib Rasulullah maupun sifat mustahilnya. Berikut perilaku kita sehari-hari. Nah, untuk memperdalam pengetahuan dari sekalian, ini ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Silakan dicatat. Pertanyaannya, tuliskan pengalamanmu meneladani salah satu sifat Rasul. Ulangi, tuliskan pengalamanmu meneladani salah satu sifat Rasul. Udah? Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendapatkan nilai lahir. Selanjutnya, untuk meningkatkan konsentrasi kita, ini ada speaking, ya, mudah-mudahan kalian bisa konsentrasinya lebih baik. Silakan adik-adik untuk berdiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari sekalian, pembelajaran hari ini sudah selesai dari tahap awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita belajar dengan ikhlas dan bisa kembali kepada untuk mencontohkan sifat Nabi Rasulullah. Sebelum kita pulang, seperti biasa, ketua kelas silakan ke depan untuk memimpin doa bersama. Jadi duduk siap acara dimulai.
Demikian video pembelajaran saya ini, mohon koreksinya dari penguji uji kinerja PPG Daljab 2025 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.